Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Jerry Adu dalam program Renungan Ulang Tahun Kristen. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua yang mungkin sedang berjumpa dengan ulang tahun kita masing-masing. Entah itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi lepas pribadi. Shalom. Ada pepatah mengatakan mari kita hidup bukan hanya lebih lama tapi juga lebih berarti. Kalau sampai hari ini kita masih diberikan nafas hidup, itu berarti Tuhan ingin saat ini kita diberi hidup itu karena Tuhan punya tujuan yang mulia atas hidup kita. Khusus kita yang masih diberikan tambahan umur dalam hidup kita, seperti kata firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita tahu ulang tahun bukan hanya sebuah perayaan untuk merayakan sebuah usia, tapi pengingat hidup kita bahwa kita adalah anugerah. Hidup ini dengan tujuan yang mulia dari Tuhan. Tidak ada satupun musim hidup yang sia-sia. Tuhan punya rancangan yang luar biasa, bahkan di usia sekarang ini. Di hari ulang tahun Anda dan saya, maka saya mau ingatkan tentang mengapa Anda dan saya masih dipercayakan nafas hidup. Yang pertama, sadarilah bahwa hidup kita dirancang bukan karena kebetulan. Kita dirancang dengan maksud Tuhan yang dahsyat. Dalam Mazmur 133 atau 139 ayat 13-14 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, saudara. Penjelasannya seperti ini. Kita bukan hasil dari sebuah kesalahan. Kita ada bukan hasil dari sebuah kecelakaan atau sebuah kebetulan. Tuhan sendiri yang merancang kita secara pribadi dan unik. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya sketsa besar tentang hidup kita. Ulang tahun adalah saat terbaik untuk kita menghargai hidup dan berkata, aku diciptakan dengan maksud yang mulia, atau yang saya sebut tadi, Alkitab mengatakan kita diciptakan dengan dahsyat. Seperti seorang arsitek yang menggambar cetak biru sebelum membangun rumah, Tuhan juga sudah punya cetak biru hidup kita masing-masing, termasuk berapa lama kita hidup dan apa tujuan hidup untuk kita masing-masing. Saudara-saudara, yang kedua, di hari ulang tahun ini saya mau ajak kita, sadarilah Tuhan memakai setiap musim hidup dalam hidup kita karena Tuhan punya tujuan yang indah bagi kita. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi saudara-saudara, usia kita hari ini bukan sekedar angka, dengar baik-baik, tetapi bagian dari proses ilahi. Masa muda, masa dewasa, masa tua, semua ada maknanya di setiap tahap kehidupan ini. Tuhan ingin kita menjadi berkat dan hidup maksimal dalam panggilannya. Ulang tahun menandai peralihan musim yang baru untuk mengejar tujuan Tuhan yang lebih dalam hidup kita. Saya kasih contoh, seperti setiap musim di alam ini, musim hujan, ada musim panas, ada musim gugur, semua punya fungsi. Demikian juga hidup kita, ada musim menanam, ada musim menuai. Jangan bandingkan musim kita dengan musimnya orang lain. Mungkin hari ini adalah musim air mata kita, besok mungkin musim menuai dan bersorak-sorai. Jadi yang ketiga, apa yang saya mau sampaikan di hari ulang tahun ini, agar kita sadar bahwa hidup harus diisi dengan kehidupan yang penuh arti dan bukan sekadar hidup karena sebuah hari. Hidup karena arti dan bukan karena sebuah hari. Hidup yang bermakna dimulai dari menyerahkan diri pada Tuhan, saudara. Ingat baik-baik, menyerahkan kepada Tuhan adalah awal kehidupan yang luar biasa. Dalam Roma 12 ayat 1-2,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi tujuan mulia daripada Tuhan, kita tidak akan ditemukan di luar Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita mulai masuk dalam rencananya yang sempurna. Ulang tahun adalah momen refleksi. Apakah aku sudah hidup sesuai kehendaknya? Apakah aku sudah memberi hidupku kembali untuk kemuliaannya? Saya beri contoh lagi. Seperti HP yang hanya bisa berfungsi maksimal saat diisi daya dari sumber listriknya. Hidup kita pun demikian, hanya akan maksimal bila kita terhubung dengan Tuhan. Hari ulang tahun bukan hanya hari tiup lilin dan bukan makan kue, makan enak, tapi momen untuk bertanya, Tuhan, untuk apa Engkau masih beri aku hidup hari ini? Yang kedua, bagaimana aku bisa hidup untuk tujuanmu? Bukan hanya sebuah keinginan untuk sebuah kehidupan yang berfoya-foya. Mari kita hidup bukan hanya untuk sesuatu yang lebih lama, tetapi juga hidup lebih berarti. Akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semoga memberkati. Dan kalau Anda saudara-saudara diberkati, jangan lupa klik like, share, dan berbagi kepada teman-teman yang lain, supaya video-video ini, video-video sederhana ini bisa menjadi berkat. Saya membuat video ini karena saya mendengar ada beberapa orang pendeta, beberapa teman-teman yang mengatakan, Bapak, kami senang, kami diberkati dengan renungan-renungannya. Bahkan ada beberapa yang katanya daripada bingung-bingung cari bahan renungan ulang tahun, mereka menggunakan ini. Jadi saya ingatkan kita sekali lagi, kalau saudara diberkati dengan ulang tahun ini atau renungan ulang tahun ini, saya minta Anda share, klik, komentarlah. Atau mungkin ada ide-ide dari saudara-saudara untuk kami buat video yang lain yang mungkin dapat memberkati saudara, menolong pelayanan-pelayanan saudara dimanapun Anda melayani, dimanapun Anda tinggal, dimanapun Anda berada. Saya siap mendapatkan masukan. Dan kalau saudara benar-benar ingin mendukung channel ini, channel saya ini, saudara sekali lagi klik like, share, dan berbagi. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin menjadi menjadi masukan untuk kita semua, termasuk saya ingin saudara berkomentar di bawah ini, dan biarkan saya melihat komentar itu, dan mungkin itu menjadi ide saya, karena namanya kita juga manusia terbatas. Saya hanya bisa buat ini hanya satu, punya tujuan, ada banyak orang dengar firman Tuhan, diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan lebih daripada itu, saudara bisa mendapatkan bahan-bahan renungan, bahan-bahan khotbah, bahan-bahan PA mungkin yang sederhana ini. Dalam khotbah-khotbah ini saya sengaja buat khotbah yang sederhana. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kemampuan dalam menalar atau belajar sesuatu yang dianggap sulit. Nah, karena itu sekali lagi saya minta kepada kita semua, kalau saudara diberkati, saudara bisa share dan saudara bisa komentar untuk channel ini lebih berkembang. Nah, sebelum kita berpisah, saudara, saya ingin mendoakan saudara-saudara yang mungkin berjumpa dengan ulang tahun pribadi lepas pribadi atau ulang tahun pernikahan. Kalau saudara sedang ada di hari ini, bangun hari ini, atau saudara akan mengakhiri hari ini, saudara bingung mau buat apa, saya kasih kesempatan saudara taruh tangan kiri di dada, tangan kanan engkau angkat, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, Amba berdoa bersyukur bahwa hari ini ada saudara-saudaraku yang menonton live ini atau menonton YouTube ini, mungkin mereka hari ini berulang tahun secara pribadi, lepas pribadi, atau mungkin sedang merayakan ulang tahun persekutuan doa atau gereja, atau mungkin sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Apapun yang menjadi dasar mereka merayakan syukur ulang tahun ini, doa hamba menyertai mereka. Kiranya Tuhan berkati, pakai mereka menjadi alat dan sarana Tuhan. Dan setiap rancangan Tuhan yang dahsyat yang belum tergenapi dalam hidup mereka, kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi dari tempat ini hamba berdoa, kalau itu seorang anak muda, maka Tuhan tolong dia supaya dia bisa hidup dalam kebenaran dan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kelak Tuhan akan merancang memakai dia
untuk hormat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu orang tua yang sedang merayakan ulang tahun, biar di sisa kehidupanmu, kehidupan mereka seperti firman Tuhan hari ini, hidup bukan sekedar sebuah hari, tapi mereka akan mengisi setiap hari hidup mereka dengan hidup yang lebih baik, yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati hamba-hambamu, Tuhan tolong. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus, untuk kalau itu seorang bapak atau seorang ibu, Tuhan juga memberkati. Kalau mereka sedang berdoa di masa di mana Tuhan tambahkan umur, mungkin mereka sedang bergumul dengan kesehatan, mungkin mereka sedang bergumul dengan anak-anak yang bingung, tidak tahu kemana masa depan mereka, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa tidak pernah ada satu pribadi yang Tuhan izinkan lahir di dunia ini tanpa Tuhan punya rencana. Dan karena itu hamba berdoa supaya Tuhan merancang sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa bagi bapak, bagi ibu ini. Tuhan Yesus memberkati, anak-anaknya diberkati. Kiranya Tuhan semakin hari semakin menyatakan rencana Tuhan yang lebih dahsyat atas hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya mengangkat tangan bersyukur bahwa Tuhan begitu baik. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena Tuhan. Dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama Tuhan. Sekali lagi kami bawa hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Bawa, rancang, genapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka yang berjumpa dengan ulang tahun. God bless you. Tuhan Yesus memberkati setiap kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa surga. Haleluya. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum berpisah sekali lagi saya mengingatkan untuk setiap kita, kalau Anda diberkati, ingat share, bagi, dan sebelum berbagi klik like, share. Dan mereka yang saudara-saudara yang belum bergabung di channel ini, supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi dari kami dan video terbaru, Anda klik subscribe dan bunyikan lonceng, dan saya percaya bahwa setiap kali ada video baru Anda orang pertama yang akan mendapatkan. God bless you, Tuhan berkati. Shalom, selamat ulang tahun, mantap.